Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita masuk di pertemuan keempat. Kalau tidak salah ya, pertemuan 4. Nah, di pertemuan 4 ini kita masuk ke dalam materi baru. Jadi, hari ini kita akan bahas tentang penghargaan pegawai. Kita langsung masuk ke. Nah, kalian harus catat KD ini. Jadi, ini KD 3.11. Jadi tujuan dari KD ini itu kalian mampu melakukan pengelompokan penghargaan pegawai. Nah, masuk di bagian pertama yaitu bagian A, pengertian penghargaan pegawai. Nah, di sini ada beberapa pengertian yang saya ambil yang jadi acuan saya sebagai contoh buat kalian saja. Yang pertama, penghargaan pegawai dalam bahasa Inggris. Jadi, dalam bahasa Inggris, penghargaan itu artinya reward. Dari kata reward, artinya bentuk apresiasi yang diberikan kepada seseorang yang mencapai prestasi tertentu, baik oleh dan dari perorangan maupun suatu lembaga, yang biasanya diberikan dalam bentuk material atau non-material. Nah, sedangkan menurut KBBI yang perlu kalian ketahui itu dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, penghargaan adalah perbuatan, hal dan sebagainya, menghargai atau penghormatan. Nah, adapun penghargaan pegawai merupakan imbalan baik dalam bentuk material maupun non-material yang diberikan oleh pihak perusahaan kepada pegawainya agar dapat bekerja dengan motivasi tinggi dan berprestasi dalam mencapai tujuan perusahaan. Nah, ini menurut beberapa ahli. Saya ambil 3 ahli. Yang pertama itu dari Tohardi 2002. Jadi menurut Tohardi, penghargaan adalah ganjaran yang diberikan untuk memotivasi para pegawai agar meningkatkan produktivitasnya. Nah, yang kedua ada menurut Simamora 2004, penghargaan adalah insentif yang mengaitkan bayaran atas dasar untuk dapat meningkatkan produktivitas para pegawai guna mencapai keunggulan yang kompetitif. Nah, yang terakhir ada menurut Mahmudi 2005. Penghargaan adalah reward dalam bentuk uang yang diberikan kepada pegawai yang dapat bekerja melampaui standar yang telah ditentukan. Nah, itu ada 3 menurut para ahli. Nah, berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penghargaan merupakan imbalan baik dalam bentuk material maupun non-material yang diberikan oleh pihak perusahaan kepada pegawainya agar dapat berprestasi dan dalam bekerja dengan motivasi tinggi guna mencapai tujuan perusahaan. Itu dia menurut kesimpulan dari 3 pendapat ahli itu. Nah, menurut kalian penghargaan itu apa? Silahkan tulis di kolom komen ya. Jadi ini wajib per siswa. Oke, lanjut. Kita masuk di tujuan pemberian penghargaan. Yang pertama itu untuk mendapatkan pegawai yang berkualitas. Nah, untuk memenuhi standar yang diinginkan, perusahaan harus berani memberikan tingkat penghargaan yang kompetitif dibandingkan dengan tingkat penghargaan dari perusahaan lain. Yang kedua, mempertahankan pegawai yang sudah ada. Dengan penghargaan yang kompetitif, perusahaan dapat mempertahankan pegawai yang potensial dan berkualitas untuk tetap bekerja. Hal tersebut bertujuan mencegah tingkat perputaran kerja atau keluar dan masuk pegawai yang tinggi dan kasus pembajakan pegawai oleh perusahaan lain. Yang ketiga, menjamin keadilan. Nah, penghargaan dapat menjamin terpenuhnya rasa keadilan pada hubungan antara manajemen dan pegawai. Penghargaan digunakan sebagai balas jasa perusahaan atas hal yang sudah diberikan pegawai pada perusahaan, sehingga keadilan dalam pemberian penghargaan mutlak harus dipertimbangkan. Dan yang terakhir ada perubahan sikap dan perilaku. Penghargaan yang layak dan adil bagi pegawai dapat memperbaiki sikap dan perilaku yang dapat menguntungkan dan mempengaruhi produktivitas kerja. Terakhir untuk hari ini ada jenis-jenis penghargaan. Jadi ini menurut Long
tahun 1998 halaman 4. Jadi jenis penghargaan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu penghargaan ekstrinsik atau extrinsic reward, dan yang kedua ada penghargaan intrinsik atau intrinsic reward. Jadi yang pertama itu kita masuk di yang pertama ya, di penghargaan ekstrinsik. Jadi ada insentif, bonus, penghargaan secara formal dari pimpinan lembaga perusahaan. Yang keempat ada pujian dan promosi. Nah, penjelasan ini semua yang saya lanjut dulu. Nah, di penghargaan intrinsik ada 3 dia: pencapaian prestasi, otonomi, dan pertumbuhan pribadi. Semua penjelasan ini ada di dalam buku kepegawaian di halaman 31 sampai 34. Kalian bisa lihat di situ penjelasannya. Kalau ada yang ingin ditanyakan boleh langsung komen saja di bawah. Pertanyaannya apa nanti ibu yang jawab, tapi slow respon ya. Oke, itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.